momentum ilahi, pintu gerbang dibuka. Ya, saudara. Nah, ada susunan daripada bagaimana seseorang itu sampai kepada Bapa di sorga. Ya, saudara, kita tahu kalau satu pesawat itu dia mau terbang, mengangkasa, maka ada tahapannya. Bagaimana dia harus berkecepatan tinggi, semaksimal yang dia bisa pada runway, dan kemudian dia lepas landas. Ya, saudara, semakin dia menukik, dibutuhkan tenaga semakin banyak, kecepatannya juga demikian. Mungkin kecepatannya berkurang ketika ada di atas, tetapi dia melesat dengan tenaga lebih banyak. Ya, nah ini adalah hukum aerodinamika, ya, ilmu pesawat. Dan kemudian ketika dia berada di atas, dia hanya menggunakan sedikit sekali bahan bakar. Saudara, ini memberikan satu ilustrasi kepada kita bahwa di dunia ini saya dan saudara harus berjuang. Katakan, saya harus berjuang sekuat tenaga saya supaya saya semakin menanjak. Bila saya menempati posisi tinggi di bidang rohani, maka saya menjadi seorang yang tidak akan pernah keberatan. Semuanya enteng. Saudara. Nah itu. Saudara. Jadi dunia aerospace, aerodinamika adalah karena semakin tinggi atmosfer itu semakin berkurang. Bahkan kalau di luar atmosfer itu adalah tidak ada gaya gravitasi, hukum alam gravitasi. Saudara, yang ditemukan oleh Newton itu sudah tidak berlaku lagi ketika satu pesawat melewati atmosfer ke atas, aerospace, melewati atmosfer, dia menjadi pesawat ruang angkasa luar. Dia tidak menggunakan banyak tenaga, tenaganya hanya untuk menyetir dia ke arah kemana pada lingkar di mana dia harus mengorbit, saudara. Dia tidak lagi menggunakan tenaga. Kalau saya dan saudara makin bertambah rohani, katakan, bila saya semakin rohani, saya yakin hidup saya semakin enteng. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan bekerja sepenuhnya. Tangan saudara. Tuhan akan bekerja sepenuhnya dalam hidup saya. Oleh sebab itu, mulai pagi ini, saya menyerahkan hidup saya untuk semakin rohani. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Saudara, jadi ilustrasi yang saya sampaikan itu sangat tepat, saudara. Sebab semua hukum alam dan hukum di dunia itu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak bisa tidak. Tidak bisa disangkal, tidak bisa disanggah. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara mengutamakan firman Tuhan. Kalau saudara tua, muda, laki dan wanita mengutamakan firman, saudara dan saudara mendidik anak-anak saudara di dalam ketakutan kepada Tuhan dengan firman Tuhan, hidup saudara dan semua keluarga saudara enteng. Ya, mau menjadi enteng apa berat? Ya, nah itu sebab saya dan saudara kita harus mempunyai sifat, kehidupan, dan sejarah ENTENG. Ya, lulus SD ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita harus enteng. Katakan, saya harus enteng. Walau saat ini sedang berat, tetapi saya percaya, angkat Alkitab saudara. Tetapi saya percaya, melalui firman yang saya terima, saya menjadi enteng. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Jadi para kekasih, inilah yang Tuhan mau memberi kepada saya dan kepada Anda ya. Para kekasih, pintu gerbang kita apakah dia? Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 13, mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa pada zaman perjanjian lama pun, apa yang dijanjikan di perjanjian baru,
itu sudah ada. Ya, 1 Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan ini adalah kedatangan Tuhan kepada raja yang masih muda, anak dari Daud. Siapa namanya? Salomo. Salomo setelah beberapa saat dia dinobatkan menjadi pengganti ayahandanya almarhum, maka dia mulai berada di singgasana dan dia naik ke atas sebuah gunung dan dia mempersembahkan korban 1000 ekor lembu. Saudara mengatakan, ya pantaslah kalau raja itu selalu kaya raya. Apa yang diinginkan pasti ada. Tidak, karena raja-raja sebelumnya belum pernah melakukan. Tapi karena dia mempunyai satu penyerahan diri kepada Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang signifikan di hadapan hadirat Tuhan. Yang khas Salomo, khas dia. Saudara, apakah saya dan saudara pernah memikirkan bahwa kita perlu mempersembahkan yang khas kita? Tadi kita mendengar lagu-lagu daerah. Itu khas dari sesuatu daerah. Dengan suku bahasa mereka. Saudara. Tapi itu merupakan satu kekhasan. Apa kekhasan saudara? Kepada Tuhan. What's your specialty before the Lord? So that He will give to you because His heart is moved to touch you and to taking care of you and working through you and give you a successful, a glorious and life. Akhir hidup yang penuh dengan kemuliaan. Itu tergantung dari kita orang. Saudara. Semua orang yang berkarir di dalam dunia juga demikian. Mereka tidak mau sama dengan yang lain. Kalau sama mereka tidak ada sesuatu yang istimewa. Mereka tidak diangkat. Saudara. Mereka tidak akan mendapat promotion. Tapi kenapa orang dapat promotion? Untuk sesuatu jabatan, untuk sesuatu gaji yang lebih tinggi? Saudara, karena dia mempunyai sesuatu yang istimewa. Katakan, mulai pagi ini, saya harus memiliki sesuatu yang istimewa, yang khas saya. Sehingga mata Tuhan melihat saya. Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan harus mengusahakan diri. Tidak boleh sekedar menjadi Kristen KTP. Buat apa? Orang Kristen tidak masuk surga. Hanya mereka yang menerima Yesus dalam hidupnya. Mereka yang percaya kepada Yesus, dibaptiskan. Dia makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dia melayani Tuhan, dia berkorban kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Itulah orang yang ketika meninggal dunia masuk ke sorga. Amin. Saudara harus tahu, itu sebab ada satu perjuangan dari apa yang saudara sacrifice-kan, saudara offer, saudara persembahkan kepada Tuhan. Kekhasan saya dan Anda haruslah sesuatu persembahan yang tulus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tergerak hatinya. Amin. Kembali kepada konteks Raja Salomo yang muda. Saudara, ketika saya yakin dia kebingungan lah. Ya, ayahandanya almarhum itu raja yang luar biasa. Bukan hanya berkarisma, tetapi luar biasa keberaniannya. Seorang hero, great hero, Daud, pejuang, petarung. Walaupun badannya kecil, saudara, tetapi Daud seorang petarung, seorang peperangan, seorang jenderal. Para kekasih, dia tidak pernah perang. Dia anak manja, dia anak kesayangan. Saudara, dia tidak pernah perang. Itu sebab dia ingin sesuatu yang spesial, khas dia. Saya yakin Roh Kudus berbisik dalam hatinya. Salomo, anakku, tunjukkan kekhasanmu kepadaku. Dan dia membuat satu inisiatif. Tuhan, besok pagi hamba akan memberi korban yang semoga berkenan kepadamu. Supaya hamba kau lihat dan kau nilai sebagai seorang raja muda yang khas, yang istimewa. Lakukan. Saudara, dalam waktu singkat dia mengajak semua penasehat kerajaan dan semua menterinya,
dan membawa 1.000 ekor lembu naik ke atas. Dan dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tahukah saudara, benar loh. Benar. Bisikan Roh Kudus dalam hidupnya, dalam hatinya benar. Terjadi. Tuhan jatuh hati. Ketika Tuhan jatuh hati, malam itu dia belum pulang ke Yerusalem, dia masih kecapean dan dia menginap pada satu tenda di atas gunung di mana dia berkorban tersebut. Malam itu Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan bertanya, "Salomo anakku." Ada kata anakku. "Salomo anakku, apa yang kau inginkan?" Saudara, apakah engkau ingin supaya musuh-musuhmu aku serahkan dalam tanganmu? Umur yang panjang, kekayaan yang luar biasa sehingga tidak ada seorang raja pun sebelum kau, di masa kau, dan setelah kau lebih kaya daripadamu? Atau apa? Saudara, dalam mimpinya Salomo menjawab, "Tuhan, engkau tahu aku masih muda. Aku tidak tahu bagaimana cara masuk dan keluar." Ya saudara, idioms ini adalah idioms yang diplomatis, kerajaan. Tidak tahu cara masuk dan keluar itu menunjukkan kepada tidak tahu bagaimana bertata negara, bagaimana menjadi seorang yang bijaksana, arif bijaksana. Aku nggak bisa. Tolong beri kepadaku hikmat. Aku tidak membutuhkan semua yang lain. Aku cuma minta hikmat Tuhan. Tolong kasih kepadaku. Baik Salomo, dalam mimpi Tuhan menjawab, karena engkau tidak minta harta, kekayaan, engkau tidak meminta kepintaran, engkau tidak meminta musuh-musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu, engkau tidak meminta umur yang panjang, itu sebab apa yang tidak kau minta, aku akan memberi kepadamu mulai daripada malam ini. Saudara, dahsyat ya, dahsyat. Dia cuma mengeluh saja. Dia cuma minta hikmat Tuhan. Saudara, bukan berarti dia sudah mempunyai semuanya, tidak. Tapi dia tahu semua itu akan habis. Karena dia tidak sekaliber, dia tidak selevel ayahnya. Saudara, dan itu sebab dia cuma minta hikmat dari Tuhan. Tuhan jatuh hati kepada anak muda ini. Salomo, karena engkau tidak minta apa-apa kecuali hikmat. Itu sebab aku akan memberi umur yang panjang kepada kamu. Aku akan memberikan hikmat, akal budi. Aku akan memberikan kekayaan. Aku akan memberikan dominasi di atas semua kerajaan yang lain kepadamu. Karena engkau tidak minta itu semuanya. Engkau cuma minta hikmat Tuhan. Bila saya dan saudara datang pagi ini kepadanya dan kita cuma minta firman, yaitu hikmat Allah, masuk dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam hati sanubari kita. Saudara, saya yakin Tuhan akan memberi apa yang saudara tidak minta. Itu sebab kita membaca sebuah ayat ini sebentar, kita sudah tahu historinya, backgroundnya, latar belakangnya, pertimbangannya Tuhan, saudara. Perhatiannya Tuhan, ya, menimbang, memperhatikan, memutuskan. Lalu Tuhan memutuskan. Apa yang Tuhan putuskan? Aku akan memberi kepada anak muda ini semua apa yang dia tidak minta kepadaku. Luar biasa. Ya saudara, mari kita akan membaca bersama dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-13. Di rumah saudara juga 1, 2. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Amin. Para kekasih, luar biasa. Di antara raja-raja, saudara, top ranking semua manusia adalah raja. Dia bisa menjadi raja bodoh, saudara, tapi dia punya penasehat-penasehat yang lihai, yang pintar, yang ahli. Semua raja punya.
bahkan disertai dengan dukun, ahli kebatinan, segala macam paranormal, segala macam. Itu semua raja lakukan, saudara. Sehingga dia kelihatan pintar, tapi dia sendiri bodoh. Salomo tidak mau demikian, saudara. Dia abaikan semua sumber daya manusia yang ada di sekitarnya dia, orang-orang pilihan yang ada di istana dia. Dia abaikan semuanya. Dia tahu dia yang membutuhkan hikmat, saudara. Itu sebab apa yang barusan kita baca di sini, Tuhan menjawab kepada Salomo, ya, saudara. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Kenapa, saudara? Karena dari ayat yang ke-11, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta, ayo baca, tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Wow banget, saudara. Pengertian untuk memutuskan hukum. Ini berarti apa? Dia meminta sesuatu pengetahuan, hikmat yang langsung, yang dia tidak pernah pelajari, yang raja-raja lain tidak pernah pelajari di dunia. Yaitu hikmat Allah. Dia ingin tampil exquisite, significant, very special. Dia ingin. Saudara, kalau saya tidak mampu, bila Anda tidak mampu, bila kita di bawah garis normal, maafkan saya to say this, tetapi saya dan saudara harus tahu bahwa aku akan bisa diangkat oleh Tuhan ketika aku memohon hikmat, pengertian, hukum-hukum Allah dalam hidupku. Aku pasti menanjak dan diangkat, dimuliakan. Saudara, ini sudah jawaban. Saudara, saya bisa selesai khotbah di sini. Saudara bisa menerima apa yang saudara inginkan dari Tuhan. Bila mana saudara mempersembahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Tetapi saya perlu memberitahu kepada saudara, ini membutuhkan satu penyerahan yang total, yang berharga lebih mahal dari 1000 ekor lembu. Persembahkan hidup saudara. Dengan segala kekurangan kita orang. Dengan segala kebodohan kita orang. Dengan segala kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, kekurangan kita. Ada Dia yang di sorga, yang melihat segala penyerahan diri kita kepadanya. Dan yakinlah Dia akan memberikan secara tuntas, secara istimewa, secara super kepada saudara dan kepada saya. Sesuai, katakan sesuai dengan penyerahan hidup saya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dan pagi hari ini, kalau saudara mau melakukannya, maka apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, Salomo. Ini pintu gerbang dari Tuhan dibuka ketika Salomo masih hidup. Ketika saya dan Anda masih hidup. Jangan hidup terlantar tanpa penopangan dari Tuhan, tanpa masa depan yang jelas. Tanpa sesuatu reserve daripada Tuhan. Cadangan dalam hidupmu. Jangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk menjadikan semua yang dahsyat dalam hidup saudara. That's why it's very moment for you to surrender your life to God. You not just have the faith to the Lord Jesus Christ only. But you have to sacrifice yourself as an offering, a good offering, a holy sacrifice before the Lord, before He Himself will move His heart to touch you and to open all the way, and nothing is impossible for you. Itu sebab saya dan saudara kita harus persembahkan diri kita total kepada Tuhan. Ayo tangannya ikuti saya. Ya Tuhan Yesus, saat ini hamba berserah, menyerahkan hidup hamba ke dalam tangan Tuhan. Terimalah hamba, beritahu kepada hamba
apa yang terbaik yang harus hamba lakukan. Seperti engkau memberitahu Salomo, sehingga dia melakukannya, sehingga dia menerima dari engkau. Dalam nama Yesus, engkau akan membuat hati hamba terbuka, hati hamba peka, sensitif terhadap suaramu. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena engkau memberi kepada kami jauh lebih banyak dari yang kami mohon. Bahkan apa yang tidak kami minta, engkau beri kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab marilah. Apa yang tercatat dalam 1 Raja 3 ayat 13 itu sangat sinkron, bahkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Katakan, bahkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dan itu terdapat di dalam perjanjian baru pada 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Ya. Kali ini saya minta kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. Siap? 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Amin. Katakan, luar biasa. Saya harus hidup menerima anugerah dari janji yang baru saya baca ini. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tuhan memberkati, silahkan duduk kembali. Haleluya. Jadi saya dan saudara bikin momentum dengan Tuhan. Katakan, saya harus membuat momentum dengan Tuhan. Supaya hidup saya berubah. Dahsyat. Luar biasa. Saudara, momentum itu sekali lagi apa? Momentum itu sesuatu saat yang khas, spesial. Dan mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup kita. Masing-masing kita mempunyai momentum tersendiri. Saat lahir, saat anak mulai masuk sekolah, saat lulus, saat ujian, saat mendapat pekerjaan, saat menikah atau dilamar para wanita. Itu momentum, saudara. Dia beda dengan saat makan, saat belajar, saat bermain, saat jalan-jalan. Tidak boleh dibilang momentum. Itu cuma waktu jalan-jalan, waktu makan. Tetapi momentum ketika Anda berdoa, itu momentum Anda dengan Tuhan. Ketika engkau berdoa. Ketika Anda membaca firman, itu momentum Anda dengan Tuhan. Ketika Anda berkorban, ketika Anda melayani Tuhan, ketika Anda berserah sekali lagi kepada Tuhan. Dan minta kekuatan dari ilahi, dari Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Itu momentum pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau mengalahkan pencobaan, serangan iblis, dan menengking dalam nama Yesus, itu momentum ilahi yang kau bikin atas nama Yesus. Semua katakan, saya harus menciptakan momentum bersama dengan Tuhan Yesus. Supaya hidup saya berubah. Mujizat terjadi kepada saya. Mulai saat ini. Amin. Haleluya. Para kekasih. Saudara, saya menunjukkan. Ini dia Salomo.
Ya, Salomo, saya tulis sang pengejar kebenaran Allah. Luar biasa orang ini, saudara. Tadi kita sudah baca 1 Raja 3:13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga, katakan sehingga, sepanjang umur saya menerima terus dari Tuhan. Bahkan yang tidak saya mohon. Amin. Haleluya. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja, bukan di antara rakyatmu. Mereka bukan kelasmu. Di antara yang sekelas dengan engkau. Engkau akan tampil istimewa. Aku beri anugerah yang istimewa kepadamu. Saudara. Para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari. Hidup ini yang singkat ini. Panjang, lama, apa singkat hidup ini? Singkat. Singkat. Selain singkat, kita tidak tahu kapan kita mau meninggal dunia. Ya, saudara. Itu sebab apa yang saya dan Anda sekarang bisa kerjakan, ngerti, paham, ya sudah, itu aja kerjakan sekarang. Makanya seorang anak Tuhan yang semakin banyak mengerti firman, semakin banyak kemuliaan bagi dia. Karena dia semakin bisa berbuat kepada Tuhan, Tuhan semakin tahu bahwa dia anakku yang sungguh-sungguh kepadaku. Jadi, izinkan saya memohon kepada saudara, supaya saudara lebih setia dan rajin. Katakan, saya harus setia dan rajin. Karena Tuhan melihat kerajinan saya. Amin. Para kekasih, hasil hikmat firman, katakan hikmat firman, yaitu kebenaran Allah, akan memberi kepada saya yang luar biasa. Saya yakin dari anak-anak kecil yang dididik oleh orang tuanya untuk berprestasi, untuk mempunyai jiwa championship, maka anak ini akan bertumbuh menjadi luar biasa. Tapi kalau orang tua cuma memanjakan, kamu mau apa? Permen? Iya. Kamu mau apa lagi? McDonald? Iya. Apalagi KCF? Apa? Oh, KFC? Iya, kasih. Apalagi? Ya. Pizza. Tuhan ingin memberi jauh lebih banyak dari yang saudara dan saya mohon. Para kekasih, itu sebab hari ini persembahkan hati saudara kepada Tuhan. Masa depan saudara, hari tua saudara, ditentukan dari hari ini. Pelajaran yang sederhana yang saya sampaikan. Amin. Jadi semua pelajarannya perhatikan. Ayo angkat tangan saudara. Pelajaran hari ini. 1. Saya harus teguh dalam iman. Saya harus membuktikan bahwa hidup saya berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Maka hidup saya dipakai oleh Tuhan. 2, saya harus memiliki level yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi rohani saya, hidup saya semakin enteng. 3, saya harus fokus mempersembahkan hidup saya hanya kepada Tuhan Yesus. Supaya hidup saya dirubah, diperbaiki, dimuliakan, dijayakan, dan meninggal dunia masuk ke sorga dalam nama Yesus. Terjadi demikian. Amin.